Kita mundur ke tahun 1453. Saat itu, takdir dua kekaisaran besar ada di tangan seorang sultan muda yang jujur aja dianggap gagal total oleh banyak orang. Nah, ini dia ceritanya. Gimana caranya ambisi, tipu daya, dan inovasi yang gila-gilaan bisa menaklukkan kota yang katanya mustahil ditaklukkan. Dengerin deh kata-kata ini. Ini bukan cuma omongan seorang penguasa. Ini sumpah. Buat Sultan Mehmed Towai yang waktu itu masih sangat muda, ini adalah pertaruhan segalanya. Taruhannya, yaitu tadi, segalanya. Gagal sama sekali bukan pilihan. Tapi siapa sih sebenarnya Sultan Mehmed II ini? Dia ini bukan pahlawan yang tiba-tiba muncul gitu aja loh. Awal hidupnya itu justru penuh dengan kegagalan dan keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Coba bayangin umur 12 tahun, kamu dikasih kekuasaan atas sebuah kekaisaran, malah dilengserin sama penasihatmu sendiri. 9 tahun kemudian, kamu naik tahta lagi, tapi gak ada satu orang pun yang percaya sama kamu. Nah, ini dia masalah utama Mehmed. Dia bukan cuma ngelawan kekaisaran Bizantium, dia juga ngelawan reputasinya sendiri. Yang meragukan dia itu datang dari semua arah. Di istananya sendiri ada Halil Pasiha, orang yang terang-terangan menentang dia. Musuh utamanya, Kaisar Konstantinus ngeremehin dia, dianggapnya cuma anak kecil yang gampang diatur. Bahkan pejabat Bizantium kayak Notaras, walaupun benci banget sama niatnya, tetap aja ragu sama kemampuannya. Jadi bisa dibilang Mehmed ini sendirian banget dalam ambisinya. Jadi gimana caranya seorang sultan muda yang diremehin semua orang bisa naklukin kota terbesar di dunia? Jawabannya, dia nggak mulai pakai pedang. Senjata pertamanya adalah otak politiknya yang dingin dan penuh perhitungan. Jadi, di depan umum, Mehmed ini pasang muka manis. Dia sengaja membangun citra sebagai pemimpin yang cinta damai. Dia kirim pesan-pesan yang menenangkan, janjiin persahabatan, pokoknya bikin musuh-musuhnya ngerasa aman. Dia biarin mereka percaya kalau dia itu cuma pemimpin muda naif yang bisa mereka kendalikan. Tapi di belakang layar, ceritanya beda banget. Sambil dia janjiin damai keluar, ke penasihat kepercayaannya dia bilang, tujuan kita cuma satu, taklukkan Konstantinopel. Ini strategi dua muka yang jenius banget. Musuhnya dibikin tidur nyenyak, sementara dia siap-siap perang. Oke, strategi politik udah beres. Sekarang, Mehmed beralih ke tantangan fisiknya. Gimana caranya ngeruntuhin tembok yang udah berdiri 1000 tahun? Jawabannya, inovasi. Inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Ini nih pertanyaan yang mungkin bikin semua penakluk sebelum Mehmed nggak bisa tidur. Tembok Theodosian itu bukan cuma benteng biasa, itu udah jadi legenda, simbol keabadian Bizantium. Nyoba nyerang langsung, itu sama aja bunuh diri. Jadi, langkah pertama Mehmed itu bukan nyerang, tapi mencekik pelan-pelan. Tepat di depan mata kekaisaran Bizantium, dalam waktu super singkat, dia bangun benteng raksasa ini. Tujuannya simpel, putus jalur pasokan Konstantinopel dari Laut Hitam. Bikin kota itu kelaparan bahkan sebelum perang dimulai. Gila kan? Langkah yang super berani dan gak ada yang nyangka sama sekali. Tapi, bikin kota kelaparan aja nggak cukup. Tembok legendaris itu masih berdiri kokoh. Untuk ngatasin itu, Mehmed butuh sesuatu yang benar-benar baru. Sesuatu yang revolusioner. Sesuatu yang bisa menghancurkan batu yang seolah abadi. Nah, disinilah takdir ikut campur. Ada seorang insinyur jenius namanya Urban. Awalnya dia nawarin keahliannya ke Bizantium, tapi mereka nolak karena katanya nggak punya dana. Sebuah kesalahan yang fatal banget. Agen-agennya Mehmed langsung gerak cepat, nawarin Urban semua yang dia mau. Dana, bahan, tenaga kerja, apapun. Hasilnya, senjata terkuat di dunia malah dibuat sama orang yang harusnya kerja buat musuh. Oke, dengan semua tipu muslihat dan teknologi barunya, Mehmed akhirnya mulai pengepungan. Tapi Konstantinopel itu bukan kota yang gampang nyerah gitu aja. Temboknya bertahan dan sang sultan muda sekali lagi ada di ambang kegagalan. Pengepungannya ini langsung mentok. Meriam raksasanya memang berhasil bikin lubang di tembok. Tapi tiap malam, paginya udah dibenerin lagi sama para pembelanya yang gigih banget. Di laut, ada rantai raksasa yang nggak bisa ditembus, ngeblokir pelabuhan Tanduk Emas dan bikin angkatan laut Utsmaniyah lumpuh total. Setelah 6 minggu, situasinya benar-benar suram, sampai jenderal-jenderalnya pun nyaranin buat mundur aja. Nah, ini dia titik kritisnya. Seluruh nasib kampanye ini bergantung sama jawaban dari pertanyaan ini. Kalau kamu nggak bisa lewat laut, terus gimana? Jawaban Mehmed, sesuatu yang, nggak pernah kepikiran dalam sejarah perang manapun. Coba kita bayangin sejenak betapa gilanya rencana ini. Mehmed mutusin buat berlayar di darat.
pasukannya bangun jalan dari kayu yang dilumasi. Dan di tengah gelapnya malam, mereka narik 70 kapal perang naik ke atas bukit, terus nurunin lagi ke pelabuhan musuh. Ini benar-benar prestasi teknik dan tekad yang luar biasa. Kutipan ini nunjukin banget dampaknya. Coba bayangin, besok paginya, para pembela Konstantinopel bangun tidur dan ngelihat seluruh armada musuh tiba-tiba, puff, muncul di pelabuhan mereka yang harusnya paling aman. Ini bukan lagi manuver militer, ini serangan psikologis yang menghancurkan mental mereka. Poin pentingnya di sini adalah, dengan melewati rantai itu, Mehmed bukan cuma bikin musuhnya kaget. Dia sekarang bisa nyerang tembok laut kota, yang kebetulan adalah titik pertahanan paling lemah. Kebuntuan pecah, panggung untuk serangan terakhir udah siap. Setelah 53 hari pengepungan yang brutal, yang didorong oleh inovasi taktis dan tekad sekuat baja, akhirnya, saat itu tiba juga. Pada hari itu, tembok-tembok yang legendaris itu akhirnya runtuh. Kekaisaran Romawi Timur yang udah berdiri lebih dari 1000 tahun berakhir sudah. Dan seorang sultan umur 21 tahun yang dulu dianggap gagal, sekarang berdiri sebagai penakluk kota terbesar di dunia. Tapi, ceritanya nggak berhenti di kehancuran loh. Justru sebaliknya, Mehmed langsung berubah dari seorang penakluk menjadi seorang pembangun. Kata-kata pertamanya buat penduduk kota yang ketakutan itu bukan ancaman, tapi janji toleransi dan persatuan. Dia nggak ngelihat ini sebagai akhir dari sebuah kota, tapi awal dari ibu kota kekaisaran multikultural yang baru. Nah, ini yang bikin kita mikir di akhir cerita. Apakah Mehmed itu cuma alat takdir yang ngejalanin ramalan kuno? Atau kemenangannya ini adalah bukti nyata dari apa yang bisa dicapai oleh satu orang lewat ambisi, strategi, dan keberanian buat mencoba hal yang katanya mustahil? Mungkin jawabannya ada di antara keduanya.